sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahil jalali wal ikram ala ma akmalahu min dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda rahmah al-mab'uthi bil kitab wal hikmah, khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah majlis taklim dan zikir al-halaqatul munfarijah, para ustaz, para hujjaj, hadirin sekalian, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita mulai zikir, mari kita lanjutkan kajian kitab Mau'izatul Mu'minin, masih membahas tentang prioritas atau tentang kriteria yang harus dipenuhi dalam mencari seorang pasangan hidup. Kemarin yang terakhir, untuk laki-laki yang hendak mencari pasangan hidup, hendaklah dia mencari yang perawan, yang sekiranya bisa diajak untuk bersenda gurau dan dia bisa bersenda gurau dengan si lelaki. Jadi jangan yang serius-serius amat. Yang berikut ini yang ketujuh, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. As-sabi'atu an takuna nasibatan. Yang ketujuh, hendaklah perempuan itu memiliki nasab yang baik. Ahni takunu min ahli baitid dini. Adab wanita itu termasuk orang yang memiliki penduduk atau ahli dari pendidikan agama, wassalahi dan kebaikan atau kesolehan. Fa innaha saturabbi banatiha wa baniha. Maka perempuan itu akan mendidik anak-anak perempuannya dan anak-anak laki-lakinya. Hendaklah mencari perempuan yang memang berpendidikan. Artinya di sini berpendidikan bukan pendidikan secara akademis, bukan hanya itu, tetapi pendidikan di sini memiliki adab. Perempuan yang memang terdidik dengan adab yang baik, dia mengerti tata krama, dia mengerti cara-cara berbicara dengan orang tua, mengerti cara menempatkan dirinya di depan keluarga, di depan masyarakat. Ini namanya punya adab. Beda antara adab dengan akhlak itu, saudara. Kalau akhlak itu adanya di hati, tawadhu, akhlak tuh ikhlas, akhlak nggak kelihatan ikhlas. Ikhlas bukan berarti orang yang nggak mau dibayar itu ikhlas, belum tentu juga. Atau orang yang minta bayaran itu berarti gak ikhlas, belum tentu. Karena ikhlas, tawadhu itu semua termasuk diantaranya akhlak-akhlak hati itu, seperti sabar, itu semua akhlak. Nah sedangkan adab itu ukurannya zahir, kelihatan. Tata krama, tutur katanya itu adab. Kemudian cara menempatkan diri di depan orang banyak, keluarga, kira-kira pantas nggak kalau dia itu ngobrol sama laki-laki lain. Ngobrol, kalau ngomong boleh nggak ngomong? Ngomong boleh, nggak boleh ngomong gagu. Yang nggak boleh tuh ngobrol, Bang Agun. Ngobrol, ditanya A, jawabnya banyak banget.
laki lu kemana? Iya, nggak aku pulang-pulang ini malah belum dikasih belanja. Ini saya udah nggak lapor sama ini orang tua saya, panjang kemana-mana, itu namanya ngobrol. Tapi kalau ngomong masih boleh. Nah, menjaga adab ini ukurannya zahir, tata krama seperti tutur kata, bagaimana menempatkan diri di depan orang, ini termasuk adab. Nah, perempuan yang memang terdidik, artinya memang ada adabnya, ini insya Allah dia juga akan bisa mendidik anak-anaknya. Maka hendaklah kita yang ingin mencari pasangan hidup, hendaklah cari perempuan yang memang secara adab itu terlihat ada tata keramanya, sehingga dia juga akan mendidik tata krama untuk anak-anak nanti. Anak laki-lakinya dididik tata kramanya bagaimana sebagai seorang laki-laki punya tanggung jawab, bagaimana sebagai seorang perempuan punya harga diri yang harus dijaga, dan lain sebagainya. Ini untuk tolak ukur, karena dialah yang nanti akan menjadi perempuan yang mendidik anak-anak kita. Maka kalau dia terdidik pasti bisa dididik. Kalau dia tidak terdidik ya nggak bakal bisa, ya, nggak bakal bisa. Orang yang nggak punya nggak bakal bisa memberikan. Faida lam takun mu'addibatan, maka jika perempuan itu bukan orang yang bisa mendidik, lam tuhsin at-ta'diba wa tarbiyata, maka dia akan tidak bisa memperbagus pelajaran adab atau tidak bisa memperbagus pendidikan dan juga tarbiyah, ya juga sama pendidikan. Kalau perempuan itu tidak bisa, perempuan itu bukanlah orang yang terdidik, ya tentunya dia tidak akan bisa memberikan pendidikan. Ya dia sendiri nggak terdidik, dia sendiri ini tidak punya adab, maka tidak akan bisa mengajarkan adab. Perempuan atau ibu rumah tangga itu kadang disebut sebagai robbatul bait. Robba yurabbi tarbiyatan, itu artinya mendidik. Robbatul bait ini artinya yang mendidik di rumah. Memang pendidikan itu semua dari ibunya asalnya. Pendidikan dari ibunya, ibunya yang terdidik, maka anak-anaknya juga pasti akan bisa terdidik juga karena pendidikan dari ibunya langsung. Wa fi khabarin, dan dalam suatu hadis Rasulullah bersabda, takhayyaru linutfikum fa innal irqa nazza'un. Takhayyaru, milihlah kalian, linutfikum untuk nutfah kalian, untuk mani kalian, fa innal irqa nazza'un, karena sesungguhnya karena sesungguhnya, ini peribahasa, karena sesungguhnya tabiat itu pasti akan nurun, buah nggak akan jatuh jauh dari pohonnya. Nggak mungkin anak bangor ini gara-gara tetangga gua nih lah, bukan gara-gara tetangga. Lihat dulu bapaknya, lihat dulu ibunya. Final irqa nazaun, namanya buah nggak akan jauh dari pohonnya, jatuhnya pasti ya dari pohonnya, bukan dari pohon tetangganya. Maka untuk mencari ini, untuk mencari seorang perempuan sebagai pasangan hidup, maka adalah yang memang terdidik. Kalau dia sudah terdidik, maka dia akan bisa mendidik. At-taminatu alla takuna minal qarabatil qaribati. Yang ke-8, jangan perempuan itu termasuk kerabat dekat. Fa inna dzalika yuqallilu syahwata, karena itu akan mengurangi syahwat. Fa hadhihi hiyal khisalul muraghabatu bin nisa'i, inilah kriteria-kriteria yang dianjurkan bin nisa'i dalam wanita. Yang ke-8 adalah jangan perempuan yang termasuk keluarga dekat. Keluarga dekat itu sepupu. Emang boleh sepupu sama sepupu nikah dekat? Boleh. Sepupu sama sepupu itu bukan mahram, makanya kalau sentuhan batal. Bang Andi punya anak, terus adiknya Bang Andi punya anak juga, laki sama perempuan nih beda, batal sentuhan karena memang bukan mahram. Jadi boleh nggak nikah? Boleh. Boleh nggak nikah? Boleh. Tapi itu termasuk qarabatul qaribah, termasuk kerabat dekat, itu jangan. Kerabat dekat, biasanya kalau kerabat dekat itu nanti akan mengurangi syahwat, artinya hasrat atau keinginan untuk keinginan kepada pasangan itu berkurang ya. Namanya saudara dekat, dia tahu gimana kecilnya, dia tahu gimana dulu masih bocahnya, masih ingusan dulu, gimana rebek kalau bangun tidur, kadang kalau minta apa-apa guling-guling, kan jadi ceneh. Jadi ceneh karena dia tahu dirinya bagaimana. Jangan dari kerabat dekat, ini satu akan mengurangi keinginan atau hasrat kepada pasangan.
karena memang asalnya dekat, keluarga dekat, dan tahu betul jelek-jeleknya, tahu betul buruk-buruknya. Yang kedua hadirin, biasanya dari keluarga dekat itu yang dikhawatirkan kalau terjadi perceraian, ribut, yang tadinya akur sepupu sama sepupu, yang tadinya akur abang sama adik, sepupu itu kan anaknya abang atau anaknya adik, yang tadinya akur gara-gara ini bocah kawin berdua terus berantem bapaknya sama bapaknya, abang sama adik pada berantem, sepupu sama sepupu pada berantem, akhirnya ponakan sama ponakan pada berantem semuanya. Ini yang dikhawatirkan hadirin. Ada juga penelitian secara medis memang tidak baik antara keluarga yang dekat itu nikah dengan keluarga atau dengan kerabat dekatnya, itu tidak baik. Kalau orang Betawi bilang adat sebakul jadi dua bakul, yang jelek-jelek gabung di situ semuanya. Ya, yang satunya emang gede adatnya, satunya lagi emang gede adatnya, nggak kemana-mana, nggak nyari orang lain, dia juga, ya udah jadi dua bakul adatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari sama-sama kita awali dengan pembacaan istighfar.